Pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam program BBS, yaitu Bincang-Bincang Santai. Kali ini saya ada di Kampung Cinta Asih, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, dan bersama salah satu tim Bahana yang ada di Kecamatan Banjaran. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat. Salam Awaludin, Kang Bos. Awaludin, Haji Awaludin ini salah satu tim Bahana yang mungkin sangat berpotensi untuk mengembangkan Bahana. Ini kalau mau tanya nih, Bahana itu dari singkatan apa, Pak? Baik Kang Agus, setback dulu ke Iya, belakang ya. belakang itu seperti apa? Jadi biar Kang Agus juga paham. Iya, betul. Bahana itu cikal bakalnya itu dari mana? Oh iya, dari mana itu, Pak? Bahana. Bahana ini terlahir di 2009 ya. 2009. Itu pencalonan kedua Kang Haji Anang Susanto. Jadi di DPRD Kabupaten Bandung. Betul. Karena beliau mencalonkan diri di 2004 itu ngambil wilayahnya di Kecamatan Banjaran. Ya, karena beliau sendiri kan tadinya bukan orang politik. Orang politik ya. Bukan orang politik. Biasa-biasa aja mungkin. Biasa saja masyarakat biasa. Karena ada panggilan nurani ya, melihat daripada banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian daripada beliau. Ya, beliau akhirnya menceburkan diri dalam dunia politik. Dunia politik. Dari tahun berapa tuh? 2004. 2004 ya. Mencalonkan diri dan mendapat rekomendasi dari pengurus PK Kecamatan Cimaung. Partai apa nih, Pak? Dari Partai Golkar. Golkar. Ya, Golongan Karya saat itu. Dan alhamdulillah setelah itu beliau mendapatkan suara yang cukup signifikan. Ya, sebagai orang baru dia mendapat dukungan yang cukup signifikan. Sebagai anggota dewan, Pak. Betul, DPRD Kabupaten Bandung. Itu di DP berapa Pak asalnya? Beliau mencalonkan diri di DP 7. 7 ya. Karena DP 7 ini terdiri dari 6 kecamatan. Ya. Pangalengan, Cimaung, Banjaran, Cangkuang, Pambopek dan Arjasari. Ya. Setelah itu gimana? Setelah itu beliau mencalonkan diri kembali di 2009. Ya. Dan di 2009 alhamdulillah beliau juga mendapat kepercayaan yang cukup signifikan. Betul. Dia terpilih lagi dan meraih suara terbanyak ya untuk Partai Golkar. Tingkat saat 2009 di DP 7. DP 7. Ya, bahkan berbicara di DP 7 dia sebagai peraih suara terbanyak. Nah, setelah itu muncullah ya ada satu sepenanggungan. Ya, kalau bahasa keren nama visi misi bagus ya. Ada kesamaan visi misi ya, sehingga muncul tercetus daripada rekan-rekan yang selama ini ya merasa satu visi dengan Kang Haji Anang untuk membentuk satu wadah ya yang namanya Bahana. Nah, Bahana ini apa? 2009. Bahana ini apa gitu, Agus? Ya, Bahana ini bisa diartikan secara kata itu adalah balad Baraya Haji Anang. Oh, balad Baraya Haji Anang. Iya. Jadi balad Baraya Haji Anang ke Bahana. Nah, Bahana ini ya bukan underbow-nya partai politik. Bukan ya, itu. Iya, tapi cuma tim gitu ya. Betul, karena di dalamnya juga nano-nano. Gitu. Ya, bukan berbicara satu kelompok. Ya. Ini dari kelompok A gitu, tidak. Tidak ya, itu. Iya, bisa ada A, bisa ada B, bisa ada C, bermacam-macam. Tetapi yang menyatukannya yaitu tadi visi misinya Kang Haji Anang yang selaras gitu ya, sesuai dengan hati nurani orang yang berada di dalam Bahana itu sendiri. Dari gitu, sekarang gimana? Untuk perjalanan Bahana sendiri seperti apa nih setelah terbentuknya wadah Bahana itu? Bahana sendiri karenanya bukan underbow daripada satu partai gitu ya, maka Bahana ini berbicara bagaimana Bahana bisa memfasilitasi ya menjadi mediator komunikasi antara masyarakat ya dan dengan pemerintahan. Di sini ada di tengah-tengahnya Kang Haji Anang gitu ya, sebagai orang dewan. Nah, bagaimana Bahana ini bisa menjadi mediator komunikasi apa yang diharapkan oleh warga masyarakat yang khususnya berada di DP 7 saat itu, ya umumnya berada di Kabupaten Bandung.
sampaikanlah ke Kang Haji Anang. Untuk apa? Itu tadi untuk diperjuangkan agar bisa direalisasikan. Sebagai aspirasi mungkin ya. Betul. Aspirasi. Mungkin apa saja yang itu yang dilaksanakan atau mungkin terrealisasi dengan adanya Bahana setelah aspirasi dari masyarakat. Salah satunya apa saja yang dilaksanakan Pak atau mungkin yang kalau berbicara tentang aspirasi yang normatif, betul. Ya banyak ya di DP7 khususnya ya. Di DP7 khususnya sekarang kan waktu beliau masih di Kabupaten Bandung, betul. Ya ada jalan setapak, ya. Betul. Terus juga jalan ya notabene-nya ya jalan-jalan kabupaten yang dirabat beton dan sebagainya. Nah terus juga ada Rutilahunya, Rutilahu di Kabupaten Bandung gitu ya saat itu. Dan banyak lagi juga air bersih dan sebagainya yang menyangkut masalah kerohanian itu Pak. Mungkin dijalankan juga di Bahana itu. Dijalankan. Salah satunya ya, apa nih? karena di Bahana ini masalah kerohanian itu juga menjadi sesuatu hal yang mutlak harus dilakukan oleh Kang Haji Anang. Karena kan Kang Haji Anang juga tidak hanya berbicara duniawi. Betul. Jadi kan akhiratnya juga harus. Inilah salah satu mungkin salah satu figur ini Pak Awal ini yang mana dia menggerakkan Bahana atau sebagai pelopor atau juga termasuk tim yang solid. Karena mungkin Pak Haji Anang itu tidak saja mungkin di dunia tapi di akhirat juga. Salah satunya itu ya kerohanian. Betul, kerohanian banyak yang sudah dilakukan kan. Pembangunan masjid. Ya, pembangunan masjid yang mutlak ya. Ada pembangunan yang masjid yang mutlak dibangun oleh seorang Haji Anang. Ya contoh kayak di Pasir Bedoi. Itu masuk Desa Mekarjaya. Bisa nanti Kang Agus sambil main-main lah. Terus juga di Cikamadong. Cikamadong Kiara Payung, maksudnya ke desa Banjaran Wetan, betul. Nah, ada yang subsidi. Ya, dalam pengertian Kang Haji Anang memberikan subsidi pembangunan. Ya contoh kayak di Pasir Huni. Ya, betul. Terus juga di Pasir Panglai. Di Cinangka itu maksudnya Pasir Mulia. Perbatasan antara Pasir Panglai, Cinangka itu maksudnya 2 desa. Cinangkanya masuk ke Pasir Mulia. Pasir Panglainya masuk ke Mekarjaya. Terus Pak, kalau ini santunan nih kepada yatim piatu sering dilaksanakan untuk Bahana sendiri? Sering, karena itu sudah menjadi program yang paling utama. Kang Haji Anang juga mungkin berpikir ya bahwa dia jadi anggota dewan itu kan tidak ujug-ujug. Betul. Tetapi ada dorongan, ada doa yang disampaikan. Nah, setelah itu menjadi sebuah komitmen. Betul, menjadi sebuah komitmen bahwa beliau juga harus bukan hanya berbicara tentang program pemerintahan, tetapi bagaimana juga membantu pemerintahan memperhatikan dalam hal ini anak-anak yang perlu disantuni. Termasuk masyarakat. Karena tidak mungkin kan hanya pemerintah saja. Betul. Termasuk masyarakat yang perlu dibantu ya. Betul. Ini untuk katanya untuk dari perangkat atau mungkin untuk timnya juga mungkin untuk diibadahkan itu sudah dilaksanakan. Kalau masalah diibadahkan itu sebagai wujud pertama mungkin sebagai wujud silaturahmi, juga kedua mungkin sebagai wujud rasa ya Kang Haji berterima kasih terhadap rekan-rekan yang berada di Bahana, di mana rekan-rekan di Bahana itu sudah seperti keluarga. Satu keluarga ya. Iya, itu ada program-program umroh kan ya. Itu sudah banyak yang dilakukan oleh beliau. Itu 2016 ada yang berangkatkan itu sampai kalau nggak salah sekitar 30 orang. 30 orang betul. Itu semuanya. Salah satunya saya yang diberangkatkan. Jadi tidak ada jurang pemisah ya antara mungkin tim dengan Pak Haji Anang, tidak ada jurang pemisah, mungkin saling dekatnya keluarga ya. Enggak, betul. Tidak ada yang memisahkan antara beliau ya dengan ini mah umpama tim ecek-ecek. Tim ini tim inti dan sebagainya enggak ada. Enggak ada. Semuanya di mata Kang Haji Anang sama juga ya sebagaimana di mata Allah Subhanahu wa taala kan semua juga sama, yang membedakan itu hanya dari segi amal. Ya. Ini kalau sekarang menjabat di mana Pak untuk Pak Haji Anang itu? Alhamdulillah setelah beliau memasuki fase ke-1 2004, 2009, 2014, 2019 sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bandung. Ketua DPRD juga ya? Ketua DPRD Kabupaten Bandung dengan raihan suara yang signifikan ya, iya, bukan mulia ya, bukan mulia, ya, hanya suara Kang Haji Anang saat itu menjadi peraih suara terbanyak bahkan di antara partai-partai yang lain peserta pemilu gitu. Jadi bukan hanya terbanyak di Partai Golkar, tetapi Kang Haji Anang juga peraih suara terbanyak.
Nah, lanjut. Ya. Jadi suara terbanyak di waktu di Dewan juga kan? Iya, suara terbanyak di Kabupaten Bandung, tetapi bukan hanya berbicara satu partai, tetapi sebuah partai yang pengikut peserta pemilu saat itu, beliau yang terbanyak. Dan mungkin sebagai ketua DPRD ya? Ya, makanya membawa beliau menjadi ketua DPRD Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah komitmen beliau masih saat menjadi ketua Dewan, masalahnya gini, beliau kan pernah berkelakar ya, bercanda sama saya. Saya sama bercanda gini ke beliau, akan jadi anggota aja udah baik bisa gitu ya, memperjuangkan aspirasi masyarakat yang begini. Kata saya, kamu menjadi anggota, menjadi ketua Dewan gitu. Siapa lebih banyak sih saya yang bisa. Tetapi alhamdulillah dari kelakaran itu mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kepercayaan sehingga menakdirkan beliau untuk menjadi ketua Dewan sampai 2019 ya. Sekarang itu menjabat di Nah, sekarang beliau menjabat karena kemarin begini, banyak juga kan hal yang lebih banyak permasalahan yang harus juga diperhatikan oleh beliau, sehingga beliau berpikir bagaimana saya bisa istilahnya membantu lebih luas lagi. Ya, akhirnya dia berpikir tentang pencalonan ke pusat kan. Ke RI ya. Betul, ke RI. Nah, makanya beliau mengambil saat itu pencalonan dari daerah pemilihan Jabar 2. Jabar 2 ya, yang terdiri dari Kabupaten Bandung, Bandung Induk yang sama Bandung Barat. Nah, dalam perjalanannya karena yang tadi mungkin ya, pertama silaturahmi beliau yang dijalin dari 2004 sampai 2019 kemarin, sehingga ada satu kesamaan tadi di dalam diri masyarakat pun merasa banyak yang telah diperbuat oleh beliau, sehingga beliau mendapatkan kepercayaan juga yang signifikan ya dari suaranya ya. Betul, dari masyarakat, dari suara yang dikumpulkan dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat itu hampir 155.000, bahkan menjadi suara peraih terbanyak di Partai Golkar ya, dari Partai Golkar untuk DP2 DP2 Jabar ya. Tapi masih Partai Golkar ya? Masih Partai Golkar. Pak, ini kan berbicara masalah pembangunan di luar. Kalau di intern sendiri Bahana itu dibangun pendidikan nggak kalau di sana, Pak? Dibangun. Salah satunya apa yang di sana, Pak? Kan beliau pernah mengatakan bahwa mencerdaskan anak bangsa itu ya bukan juga bukan mutlak tanggung jawab pemerintah gitu ya. Betul. Jadi ya beliau juga punya rasa tanggung jawab sebagai anak bangsa ya untuk mencerdaskan ikut mencerdaskan ya generasi muda. Sehingga sekarang muncul, dulu mah sifatnya kecil-kecilan kan. Oh, itu dibikin asrama, kayak pesantren kecilnya untuk tajwid Quran gitu ya. Tapi tidak banyak, hanya beberapa orang. Tetapi seiring perkembangan dan juga beliau melihat loh banyak orang gini, anak-anak yang perlu dibantu, diperhatikan, sehingga sekarang berkembang kan menjadi sebuah lembaga pendidikan. Bahkan tadi mungkin kalau Kang Agus jalan-jalan kan melihat ada tempat pendaftaran untuk PAUD ya, untuk SD, SMP IT. Kalau itu namanya apa MTS apa atau mungkin soal apa itu namanya? Ya, tahfidz Quran. Ya, tahfidz Quran. Sampai sekarang Bahana lebih memfokuskan mencetak generasi muslim ya yang betul-betul paham tentang kitab sucinya, sehingga ya dia sendiri bisa melahirkan generasi yang membawa Al-Quran di dalam kepalanya. Gitu. Inilah mungkin salah satu yang harus dicontoh, karena baik dari tim atau mungkin Pak Anangnya sendiri itu membawa suatu ingin kemajuan, Pak ya, karena mungkin tidak saja mungkin untuk daerah dan pembangunan, tapi mungkin segi agama juga kan. Betul. Salah satu mungkin sekarang udah berapa lama dibangunnya Hafidz Quran itu, Pak? Kalau berbicara tentang lembaga pendidikan yang formalnya gitu ya, mungkin ya antara 2 atau 3 tahunan itu sudah berjalan sekarang. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ada yang sudah betul-betul khatam atau khatam juga Quran 30 juz. Itu santri ini dari mana, Pak, kalau yang daftar ke sana? Sekarang kalau dulu itu ya masih terbatas sih seputaran di DP7 ya, kayak kalau sekarang ada juga dari luar yang saya dapatkan informasi. Bahkan kemarin
Katanya untuk kelas baru aja. Kelas baru. Itu sudah ada terdaftar 20 orangan gitu. 20 orang. 20 orang yang terdaftar. Itu disediakan ponok Pak kalau yang disediakan. Disediakan ponok. Ya. Ya, untuk mungkin tahun ajaran sekarang itu katanya mau ada penerima siswa baru Pak ya. Betul. Itu untuk SMP atau PAUD atau gimana Pak? Ya semuanya. Semua jenjang pendidikan itu juga. Persyaratan sendiri apa mungkin bisa diutarakan Pak? Ya, yang persyaratan secara umum biasa-biasa saja, seperti sekolah-sekolah yang umum betul, yang lainnya ya. Tetapi mungkin karena di sini Bahana juga punya tanggung jawab moral. Betul. Karena cikal bakalnya Bahana itu dari kepedulian seorang Kang Haji Anang terhadap anak-anak yang bisa dikatakan yatim piatu, yatim atau piatu gitu ya. Nah, itu juga sosialnya sama. Jadi kalau memang anak yang bersangkutan harus dibantu karena kondisi ekonomi atau ketiadaan orang tua atau ketiadaan keluarga, ya Bahana memainkan peranan dalam ini sebagai induk semang ya, gratis atau juga sebagai ya ibu bapak daripada anak yang bersangkutan. Gratis juga kalau misalnya yang tidak mampu ya. Insya Allah untuk hal tersebut ya karena tadi ya bahwa itu adalah wujud ya kepedulian beliau dulunya. Jadi kalau sekarang digratiskan itu bukan hal yang tidak mungkin untuk mereka-mereka yang kategorinya sesuai dengan apa yang digariskan ya oleh Bahana sendiri. Pak, mungkin harapan sendiri yang mungkin ada minat nih, mungkin santriawan santriwati yang ingin bergabung dengan Bahana, alamatnya di mana Pak itu Pak? Tinggal paling mudah di Bahana, bahkan di Facebook, ya. di Google ya, gitu kayak gitu, Instagram yang juga. Sendiri datang ke sana, yang di desa mana? Mudah Kang. Sekarang tinggal gini aja. Cari SPBU Pamasan sudah terkenal ya. Nah, ke arah Pangalengan sedikit 200-300 meter di sana ada Bahana Cendikia ya. Itu nomor 364. Ya, Desa Tiang Roke, Kecamatan Banyaran. Jadi bahkan sekarang udah ada pengembangan kayak pondoknya sudah. Ada pondok ya, nanti silakan diliput. Subhanallah, mungkin ada suatu ada asramanya, ada sebagainya. Ya, Hati Haji Anang yang mana dengan timnya, dia tidak saja mungkin untuk melaksanakan atau mungkin aspirasi berbagai pembangunan, tapi memuliakan ya para mungkin yang anak-anak yang tidak mampu dan mungkin yang ingin baca Al-Quran. Mungkin yang lainnya Pak, program yang dirancang apa nih Pak? Banyak kan yang dirancang oleh kita, yang salah satunya juga sekarang lagi merancang ya. Ada yang namanya Mitra Bahana kan? Mitra Bahana, ada Mitra Bahana. Mitra Bahana ini difokuskan oleh Kang Haji Anang untuk membantu pedagang-pedagang kecil, warungan ya, tapi sekarang memang baru uji coba. Lagi dirancang gitu ya. Baru uji coba. Kita mencoba di 5 desa Kang. 5 desa. Desa ada mana ya rencananya? Desa sudah bukan rencana lagi. Sudah berjalan. Dikasih modal atau gimana nih? Betul. Jadi di Ciapus, ya. Ciapus, Banjaran Wetan, Pasir Mulia, Sindang Panon. Dan satu lagi di Mekarjaya. Di Mekarjaya. Memang tidak banyak dulu karena ini sebagai stimulan, ya? pilot project aja. Pilot project. Apakah kalau ini bisa berjalan, berharapnya Kang Haji Anang itu ya paling utama dia ingin memberantas praktek-praktek rentenir kan, yang sudah di daerah itu ya. Nah, kayak contoh gini aja, di Ciapus itu saya terapkan baru di 3 RW kan? 3 RW. RW 1, RW 4, dan RW 7 Bojongkoneng. Kenapa? Karena tatanannya dekat kan? Betul. Ya, secara urutan nomor mungkin jauh gitu, RW 1 ke 4, 7, tetapi secara berdekatan juga wilayah itu berdekatan. Nah, dari 10 orang yang tadinya kita kasih, ya, itu tanpa bunga Kang. Tanpa bunga. Ya, cuma memang kita tidak gede dulu, hanya 500.000 per satu pedagang. Ya, itu tanpa bunga. Nah, dikembalikan dalam jangka 10 minggu. 10 minggu. Setelah dikembalikan di orang lain kan? Diputar lagi. Jadi nanti setiap minggu kita mendapatkan 1 orang lagi pedagang. Pedagang kecil Kang. Kan nanti uangnya terhimpun ya. Dari 10 orang itu muncul 500.000 lagi. Nah, kita kasihkan ke yang 11. Minggu selanjutnya ke yang ke-12, ke-13. Betul. Nah, itu tidak ada bunga sama sekali. Kalaupun gitu ya, ini ada mereka secara sukarela untuk membantu. Nah, itu kita ada program kan dari hasilnya si ini sukarela tersebut. Itu
kita bikinkan bingkisan untuk orang miskin. Alhamdulillah. Gitu. Jadi hasilnya nggak percuma ya. Nggak percuma. Jadi mungkin dia bersedekah ya, ya kan? Jadi mengajak orang-orang yang tadi pedagang-pedagang kecil juga untuk sama punya perasaan gitu ya, perasaan bagaimana peduli terhadap yang walaupun dalam keterbatasan ekonominya dia gitu. Tetapi dia itu tadi ada yang 2.000, ada yang 5.000, 3.000. Kita tidak pernah oh harus sekian enggak. Berapapun Rp1.000 tertampung. Nah, 50%-nya untuk pengembangan ya. Yang 50%-nya tadi itu untuk membuat satu bingkisan ya berapa kekuatan satu minggu ada kita kuat 2 ya udah 2 aja. Nggak usah kita neko-neko ingin 10 dulu 20 dulu. Gitu. Betul. Daripada kita istilahnya berbicara tentang sesuatu yang wah tanpa dilakukan, lebih baik kita yang sedikit tapi kita bisa melaksanakan. Tapi alhamdulillah sekarang lancar, belum sampai detik sekarang tidak ada permasalahan. Karena rasa kepedulian itu tadi dididik ke mandiri gitu Pak. Tidak usah ditagih kan? Bagi mandiri. Iya, datang sendiri ya nyampaikan ke rumah. Ini kalaupun ada ya terlambat 1 hari dia ada permohonan maaf, memang ada kepentingan keluarga dan sebagainya. Ya, karena dia memikirkan untuk mungkin kepedulian ke lingkungan juga ke masyarakat. Jadi akan nanti bisa coba di Pasir Mulia ada Pantam, coba cek benar nggak di Cinangka. Ini ada kemungkinan Pak kalau yang sudah berkembang untuk ditambahan biayanya ditambah. Rencana seperti itu. Jadi si pilot project ini kan kita lihat pantau 10 minggu ya. 10 minggu bagaimana perkembangannya. Kalau ternyata positif ya beliau Kang Haji Anang sudah menyampaikan dia bercita-cita bukan hanya wilayah DP7 tapi ingin berbicara Kabupaten Bandung. Walaupun satu desa berbicara nanti 10 orang, tapi kalau berbicara Kabupaten Bandung sama miliar kan. Nah, itu kalau bisa terlaksana memang sangat bagus menurut hemat saya gitu ya. Nah, salah satu contoh minimal gini dulu aja Kang. Saya ingin berbicara sama Kang Haji Anang menyarankan ke saya harus bisa jadi koperasi. Tapi kalau bisa koperasi jangan berbicara satu desa. Jadi dia berharap itu tentang Kecamatan Banyaran sendiri gitu. Jadi lebih banyak masyarakat yang bisa dibantu lah ya. Ini walaupun gitunya Kang nilainya tidak seberapa teh cek punya duit kan. Ya, bagi masyarakat yang tidak mampu mana tidak begitu. Apalagi yang sekarang banyak yang terjerat dengan Bank Emo. Nah, itu Bank Emo yang paling ini kan. Ya mungkin sedikitnya mengikis ya. Walaupun belum semuanya, mungkin insya Allah dengan anak program Pak Haji Anang mungkin mengurangi. Lebih baik sedikit berbuat itu menurut Kang Haji Anang daripada ingin bercita-cita besar tetapi tidak pernah jadi kenyataan gitu. Sedikit lebih baik memang terasa oleh masyarakat daripada besar tetapi fakta di lapangannya tidak ada, hanya omong doang kuasa orang anak-anak aja nama gitu. Omong doang gitu. Itulah pemirsa mungkin yang dibicarakan atau mungkin disampaikan Pak Haji awal ini kenyataan. Karena inilah salah satu fakta di masyarakat, tidak saja mungkin memberhentikan atau misalkan mencegah untuk misalkan masyarakat meminjam ke bank keliling tapi juga berupaya Pak ya, kita berikan bantuan. Jadi masyarakat juga mungkin sebagai tanda kemandirian ya nantinya untuk ke lingkungan, kemandirian untuk ibadah juga sedekah ya. Dan mudah-mudahan nih segala cita-cita yang yang direncanakan oleh Pak Haji Anang termasuk Pak Haji awal mungkin bisa terwujud dengan baik, juga mungkin sebagai ini salah satu cita yang mulia Pak. Karena mungkin kita memajukan saja tidak saja cukup pembangunan Pak ya, tapi akhlak dan mungkin kebutuhan sebagai kaum fakir miskin. Mungkin ada satu lagi yang direncanakan tahun ini untuk misalkan akan dilaksanakan atau mungkin masih direncanakan. Yang sudah dirancang pemberangkatan lagi Kang. Pemberangkatan umroh lagi. Kita sudah merencanakan pemberangkatan umroh. Tetapi kemarin terpending Kang. Seharusnya tanggal 25 Maret 2020 itu ada diberangkatkan sekitar 15 orang. 15 kan mungkin ada sesuatu hal mungkin ya. Ya, pas tanggal detik-detik terakhir ternyata ya di tanah sucinya pemerintah Arab mengambil kebijakan untuk menutup dulu. Juga ya. Akhirnya ya sampai sekarang kita belum bisa berangkat, tetapi ya Kang Haji Anang sebagai wujud rasa tanggung jawabnya sudah menutup sih sebetulnya mah ya untuk tinggal berangkat aja. Nah terus juga nyangkut masalah program yang seperti kemarin Kang Agus. Ya itu santunan ya. Ya santunan, terus juga sebagai wujud sebetulnya begini Kang, yang paling utama mungkin
bukan masalah santunannya kan, tetapi bagaimana seorang Haji Anang ingin memuliakan dulu, memuliakan anak-anak yatim piatu gitu ya. Kalau kemarin berapa banyak Pak yang hadir atau dari mana aja? Kemarin kita mengundang dari yayasan yang berada di Ura ya. Itu dimana yayasan ini memang bukan hanya berbicara tentang Ciapus, ya, bahkan mungkin Kabupaten Bandung ya. Kemarin kita mengundang sekitar 60 orang, ya. 60 orang yang kita undang. Dan kedepannya kita juga akan mengundang anak yatim piatu, yatim ataupun piatu, desa-desa yang berada di Kecamatan Banjaran. Jadi kita coba itu. Dan yang paling utama dari kegiatan ini, kan kita ini lagi dicoba ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa dan negara ini lagi dicoba. Kita hampir sudah 3 tahun berjalan, ada pandemi, Covid dan sebagainya. Nah, dari anak-anak yang masih bersih ini kan hatinya ya belum ada dosa lah gitu, belum ada bercak-bercak noda dosa kan. Betul. Ya, itu berharap ya, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena yang memintanya, yang berdoanya adalah orang-orang anak-anak yang masih suci ya. Itu mudah-mudahan kan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa cepat ya mengkabulnya gitu. Makanya Kang Haji Anang juga di samping tadi bersilaturahmi, memuliakan, dan juga berharap kan bangsa dan negara ini segera terlepas ya dari pandemi COVID-19 ini. Makanya orang mah cenah Kang euy cek bahasa Sundana gitu. Geus kolot loba dosa dan sebagainya mungkin cenah taat cenah gitu nya. Dehina cenah doa teh ka Allah. Alhamdulillah. Lamun ayeuna urang ngonang cenah jelema budak-budak anu masih kena sareuci gitu nya, jauh tina dosa. Atuh mudah-mudahan gitu. Doa-doa itu bisa dipercaya ke Allah sehingga bangsa dan negara ini kembali seperti semula kan. Kembali normal. Eueuh kahariwang gitu, lamun ngobrol dan sebagainya gitu nya. Bebas, salaman oge bebas gitu. Ayeuna mah silih sangka, dulu kan sok ngadengen batuk saeutik. Nah, seperti itu gitu kan. Nah, itu program-program yang seperti ini insya Allah tetap berjalan, walaupun kemarin keganjal ya selama 2 tahun. Bukan tidak ada, tetap ada, tetapi kegiatannya sedikit berkurang kan. Ya karena kita kan juga harus mengikuti himbauan pemerintah ya, menyangkut jangan terlalu banyak berkumpul atau berkerumun. Nah itu sehingga program-program yang ini agak sedikit kurang, tapi bukan tidak ada, tetap berjalan. Dan alhamdulillah diawali kemarin juga di mana antusias ya anak-anak dan sebagainya seperti punya bapak orang yang dari zaman diundang dan sebagainya gitu. Zaman ini zaman serba kesusahan, mungkin serba kebingungannya, tapi Pak Haji Anang tidak putus berjuang karena mungkin ini salah satu usaha ya untuk misalkan menenangkan, termasuk yang mungkin usaha untuk bagaimana nih Covid ini segera berlalu ya. Betul. Saya berharap ya mohonlah doa-doanya ya kan. Betul. dari khususnya ya masyarakat yang berada di DP7, umumnya masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, yang bahwa Kang Haji Anang ya selaku orang yang oleh kita dipercaya ya sebagai wujud penjelmaan daripada masyarakat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat itu senantiasa sehat kan. Ya senantiasa sehat. Ya beliau diberikan kekuatan ya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat atau yang menjadi hak-hak masyarakat Kabupaten Bandung untuk Kabupaten Bandung Barat, sehingga beliau bisa membawa anggaran-anggaran APBN itu ke Kabupaten Bandung, sehingga mungkin akan membantu pemerintahan Kabupaten Bandung, dalam hal ini Bupati Bandung ya Bapak Dadang Supriyatna, sehingga Kabupaten Bandung bisa lebih cepat kan ya menjadi ya bisa dikatakan Kabupaten Bandung yang mandiri ya. Ya mandiri karena memang dia mampu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bandung dari semua aspek. Itulah mungkin pemirsa bincang-bincang kami dengan Pak Haji Awaludin, salah satu tim bahannya juga pelopor juga, penggagas juga bahannya. Mudah-mudahan
segala apa yang cita-citakan diharapkan bisa terwujud dengan baik. Amin, amin. Dan mungkin Pak Haji Anang mungkin disehatkan. Amin. Juga itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan segala upaya dan niat yang baik dan tulus ini bisa membawakan keberkahan ya. Amin. Terima kasih Bapak Haji atas waktunya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih pemirsa untuk BBS hari ini cukup sekian. Kita jumpa lagi di lain waktu dan tempat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.